ya konvensional pikiran orang kan kayak apa ya, musik itu nggak menjanjikan. Cuma setelah gue menjalani sama kaset tape gitu ya. Menjanjikan? Ya nggak juga. Gue belum bisa bilang menjanjikan. Cuman selain dari ini kan berarti bahas soal uang, bahas uang dong. Bisnis lah. Cuman bagi gue pendapatan tuh gak cuma uang gitu. Dan pendapatan itu adalah gue nonton, terus orang-orang yang nonton gue tuh hafal musik gue gitu dari sampai awal sampai akhir. Itu menurut gue pendapatan yang nggak bisa dibayar pakai uang sih. Merinding gak sih lu dengerin lu lagi manggung terus mereka semua nyanyi lagu tuh merinding gak sih? Iya, itu yang bikin gue kayak wah musik tuh more than just money gitu. Halo Velas, balik lagi sama Abang Colion. Kita balik lagi di segmen pervert. Apaan tuh pervert apa? Pervert baik. Oh. Balik lagi di konten Cubang. Curhat panjang. Ini balik lagi sama gue ya, Abang Ferdin. Sama gue Abang Bobi. Abang. Hari ini kita kayak sih mau cupang lagi sih. Soalnya kita udah rindu banget cupang kayaknya. Iya, ngapain lu di sini kalau nggak mau cupang ya kan? Butuh yang anak-anak dikit sih. Anjing. Enggak. Kan curhat banyak enak gitu maksudnya. Oh iya, curhat panjang kita enak. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Kenapa tadi gue bilang gue Abang Ferdin, Abang Bobi? Kenapa? Nggak tahu. Karena gestarnya ini masih anak-anak muda. Anak muda ya. Oh, anak yang ingin berprestasi mungkin ya. Yoi, anak muda berprestasi Di bidang musik ya. Di bidang musik, punya usaha juga kayaknya. Langsung aja kali ya kita kepoin nih. Siapa tuh? Kita bakal ngundang namanya Kiss Tape. Oke, langsung aja kita panggil ya. Kita panggil ya. Oke. 1, 2, 3, kaset tape. Ngapain pakai 1, 2, 3 Haji? Kaset tape. Boleh masuk. Halo. Nih gue demen nih. Ada yang senyumnya manis gitu. Di kamera tuh ada senyum manis. Nah, kita udah capek cowok-cowok nih kayaknya. Soalnya senyum lu tuh gak manis anjing. Iya, buat lu kali. Iya. Iyalah. Coba itu bilang dong. Sorry ya, garing gitu ya. Nah, kita udah kedatangan nih ya. Nama band atau apapun kita langsung nanya. Kayak dibanding salah kan kita. Iya benar. Kita tanya aja. Nah, ini siapa yang jubirnya coba? kenalan dulu dong. Kan tak kenal maka kata saya. Iya. Makanya kita kenal dulu nih biasanya nih makanya. Iya, boleh dong. Halo semuanya, nama gue Jubili, gue vokalisnya Kaset Tape. Gue Farel, gue basisnya Kaset Tape. Gue Jo, gue main. Sangat. Aduh enggak. Gue Jo, gue yang main gitar. Ya lu doyan metik gitu ya. Metik. Oke, lu juga lah ya. Gue lebih suka metik. Aku suka metik ya. Iya, main tangan suka lah ya berarti. Metiknya apaan? Metik tangan ya. Metik senar. Oh. Ya sering olahraga tangan berarti. Nah, kita tuh nama segmennya Cupang, curhat panjang. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, curhat-curhat. Nah, kalau adik-adik mau sampaikan sesuatu, konsul sama gitu. abang-abang ya. Boleh Abang boleh. Uh-huh. Kita selalu terbuka kok ya. Muka kita udah tua kan. Belum. Oh, belum Masih ya? muda. Muda. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih curhat panjang sama Kesece. Betul. Ngomongnya gimana? Kesece. Kayak setem aja Oh, biasa aja. biasa aja. Kan band lokal. Cintai produk lokal. Asik. Nah, kan kita masih pandemi nih ya kan. Ada protokol kesehatan. Kita ada protokol lah tetap ya. Tadi kita udah jaga jarak juga. Jaga jarak. Ya kan ini jaga jarak juga nih. Karena rumah lu jauh kan. Iya benar. Kita jauh-jauh lah ya. Nah, pasti jadi kita manggil penonton kita, audiens kita tuh sahabat Coli sama sahabat Celi. Tahu nggak Coli itu apa? Oh tahu. Apa tuh? Wah, riset seru sih masih riset ya orangnya. Suka nih gua. Coli tuh ada singkatannya tuh tau gue. Ya, benar. Wah, apa tuh? Tapi gue lupa. Gue udah nanya lu gimana? Tapi gue lupa. Gue kayaknya tahu juga deh. Apa tuh? Enggak, tapi gue udah lupa. Ya. Jadi gue pernah nonton, Oh, pernah nonton. sekali. Coba, lu Farel, tahu nggak? Coli. Ah, lu mikir yang lain nih Nggak pasti tahu, dulu. nggak tahu. Ya udah gini, abang ingetin ya. Coli tuh cowok liar. Kalau Celi cewek liar. Iya. Berarti yang nonton ini liar-liar. Pus.
liar akan prestasi ya, gitu. iya, liar. Akan prestasi maksudnya. Jadi mereka semua tuh emang udah terdidik gitu ya. Iya, liar buat nonton kita-kita. Gitu. Maksudnya ceritanya gitu. Jelas sebenarnya, gak jelas. Sambungin aja. Nah, pasti mereka penasaran nih, siapa sih sebenarnya Kasetet ya kan? Ya. Apakah kalian band atau emang kalian band yang independen atau masuk manajemen atau apa gitu, coba. Mungkin bisa dilihatin nih. Kasetnya apa sih? Biar pada tahu nih, sobat Coli sama Celi. Cuma sebelum itu sapa dong. Sobat Coli. Hai Sobat Oh, Coli. ya, halo sobat Coli, Hai sobat Sobat Celi. Celi. Kalau Jubili Coli gue. Halo sobat Celi. Colinya halus. halus semuanya anjing. Gue Ya, langsung gimana? viral ya abis ini. Kayak dikatnya waktu gue ngomong Celi doang. Astaga. Gue lup. Coli. Gue bulan. Boleh kenalin dong. Kasetet tuh Wah. apa? Oh oke, Castape adalah band yang tadinya sebenarnya tidak disengaja kan sih, lebih gue dipertemukan sama Jo mempertemukan gue sama Farel. Jadi buat iseng-iseng doang, nggak nyangka bakal sampai ya bisa dibilang kita udah lumayan jauh kalau dibandingkan dengan yang dulu gitu. Kita nggak ambil label, cuman kita ada manajemen yang keren banget, Upper Ground Legend. Kalian bisa lihat keren banget. Udah sih gitu aja, dan kita just doing the things that we wanna do and we love. Ngerti nggak? Dia nggak ngerti. Sorry. Ulangin Indonesia. Kita cuma fokus Sorry, dia sama ngerti. Sorry banget nih gue. Enggak, sorry. Lu maksud lu apa deh? Menjatuhkan karakter ya. Gue lihat di sini. Enggak, ya, mereka hanya doing Langsung something lagi. yang mereka suka. Asik. Anjing lu bangsa. Nah, kalian tuh sebenarnya bertiga Iya. atau ada additional? Kalau setiap manggung deh gitu. Kalau misalnya member aslinya emang cuma bertiga nih. Oke. Cuman kalau manggung kan pasti kalau misalnya manggung ada kebutuhan gitu, drum, Iya, benar. keyboard dan lain-lain. Pasti ada additional players sih, dan nggak tetap sih suka berubah-ubah. Tapi kalau KSTP itu sendiri kita bertiga. Oke. Sebenarnya kenapa namanya kaset tape gitu? Kayak pasti Kayak- tuh setiap orang tuh pasti punya filosofi Gimana? sendiri dong. Gimana? filosofis band lu tuh kaset Kayak tape kenapa tuh lo apa kayak sih? udah kaset tape aja nih gitu. Kenapa tuh? Awal mulanya gitu. Cerita dong. Ini Kasetet ini sebenarnya kita ngikutin dari band lamanya Jubil kan. Iya, jadi gimana Jub? Lu, nah berarti itu pertanyaannya seharusnya juga yang jawab nggak sih? Oh jadi sorry gue potong. Maksud gue berarti dulu tuh udah ada kaset tape dengan member yang beda. Iya. Tapi Oh, gitu. tapi itu mungkin bisa dibilang bandnya band ini nggak sih? Band sekolah gitu. Iya. Band-band ini Oh lah ya. band-band yang Band botak Oh, botak iya, gitu. iya, iya, gitu. buat mata sekolah ya. Iya, cuman pokoknya dulu gue punya, bukan gue punya sih, pokoknya dulu adalah band namanya Cassette Tape. Isinya gue sama teman-teman gue yang lama, itu isinya ada berlima. Cuman emang ya udah kayak gonta-ganti personil aja gitu. Cuman kalau misalnya pengen asik-asikan ya udah kita ada Cassette Tape gitu. Akhirnya gue ketemu dia juga waktu itu lagi kebingungan namanya apa ya. Terus gue pikir, oh gue dulu punya namanya Cassette Tape, terus dia langsung setuju. Ya udah. Udah lah biar cepet aja kan lu sebenarnya. Enggak. Iya Iya, ini aja gitu. Ini sih kalau gue pribadi kenapa nggak cassette tape aja kali ya? Gue mikir, Mepet lah, mepet. gue mikir tuh kayak ya vintage sama nggak tahu gue kepikiran pas lu kasih nama cassette tape itu ke gue tuh langsung terngiang gitu loh. Oh cassette tape gitu loh, kayak gampang gue ingetin. Jadi Oh, kayak oke. gaspol aja lah. Terus gue nanya ke Farel juga setuju. Jadi Farel mah ya doang. Ya udah yang penting gue ikut lah ya. Ini kan tadi dia. Ya udah yang penting gue ikut lah. yang penting gue metik ya. Oke. Nah, tadi udah dijelasin ya. Jadi sebenarnya cassette tape itu tuh sebenarnya udah ada. Terus kalian bubar, terus kalian Bukan bikin- bubar, ngelanjutin. Ngelanjutin ya? Lebih ke lanjutin. Karena itu bukan band yang serius juga. Oke. Terus lu kok kenapa lu bisa ketemu dia? Maksudnya kayak kenapa Mau nih? ceritain aja. Lu lah ceritain lah. Dari sisi pandang lu dong. Sisi pandang gue nggak menarik soalnya. Dari lu aja dari lu. Nah, selalu pepet doang. Enggak. Jujur aja. Oh gini nih. Apa, Oh ya udah, gue cerita dari gue dulu, terus lu baru ngungkapin ya. Boleh. Jadi pas waktu itu gue awal bisa ngajak Jubi ngeband tuh gara-gara kan gue sama Farel udah duluan nih. Emang udah semangat mau ngeband. Tapi bingung vokalisnya siapa ya gitu. Awalnya kita mau nyari vokalis cowok. Waduh. Biar apa kan Nih, mikirnya kan nih, lu niatnya bilang apa ke gue? biar kan kalau cewek kan ribet gitu kan mikirnya kan kayak Lalu- kemudian gitu kan. Gue pengennya cowok aslinya.
terjadi Emang lu ada kayak cowok banget gitu. Kayak gitu, gue normal kok. Iya emang normal sebenarnya. bener dong. Iya. Jo, gimana Jo tadi? Nah, Jangan jadi panik. Santai. lu nggak terbongkar kan? Nggak terbongkar. Bukuin. Karena emang gitu, setiap band yang dari sini pasti pulang berantem. Pasti pulang berantem. Pasti itu. Pasti. Ya, makanya kita harus berantem sih. Iya. Pasti pulang berantem. Boleh. Aja terus. Jadi abis itu akhirnya ya udahlah vokalisnya cewek. Abis itu akhirnya bukan jadi pengen ke cewek sih, lebih kayak ke Cocoknya ternyata ternyata kayak kalau cowok ada juga pertimbangan yang kayak rebek lah pokoknya, maksudnya gue juga lupa sih kenapa ya, cuman akhirnya kita decide untuk ya cari cewek aja lah. Nah itu juga lumayan sulit tuh, sebenarnya udah ada beberapa kandidat kayak maksudnya kayak ini kayaknya bisa nih, udah kita aja bisa nih, cuman emang semua nggak tahu ya, kayaknya musisi tuh atau band biasanya ketemu tuh nggak sengaja, emang benar sih nggak sengaja, karena pas gue lagi nonton pensi SMP kan gue sama Jubi satu sekolah di Penabur kan. Nah di Penabur ini tuh SMP sama SMA ada pensi tapi terpisah kan, pensi SMP, pensi SMA. Nah kebetulan banget gue lagi main ke pensi SMP nih, lagi nonton, terus tiba-tiba ada nih band kasetnya, wih keren kayak vintage gitu kan. Kalau nonton dia. Gue nonton dia nih sama teman-teman lamanya itu kan, gue nonton, tiba-tiba yang keluar, Kesel. pas yang keluar, wah bule, bule cuy. Terus pas gue denger suaranya, wah ini cuy. Terus Indah. suaranya bule juga. Karena bule juga, kan cuma fisiknya doang, suaranya juga bule gitu. Wah ini bagus banget sih ini. Maksudnya gue ngeliat performance-nya bagus, stage presence-nya juga ada, auranya ada. Ah gue coba ajak dah, adik kelas gue juga kan, beda setahun doang. Ya udah Terus deh. baper enggak? Enggak. Terus gimana Ju? Nah lu lanjutin tuh. Ya udah akhirnya gue inget gue lagi drive thru McD Wah, malam-malam. random banget ya. Ini gue nggak mau merek. Bener. Nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Sebut McD aja kok McD, bayaran KFC. bayar. Kita udah kerja sama McD kok. Ngaku-ngaku lu. Sorry ya. Kerja sama kita. Terus tiba-tiba ada yang lain gue, Oke. namanya Jo Pramudio. Oke. Kayak dia ngomong gini, lo mau nggak bikin band? Enggak, dia bilang, hai Jubili, lo mau bikin band nggak? Iya. Terus gue pikir siapa nih orang gitu ya, karena kan dia maksudnya dia anak baru kan, maksudnya dia anak baru di SMA, jadi dia bukan kakak kelas SMP Oh, gue, iya, jadi gue iya. nggak pernah denger namanya dia I gitu. see. Akhirnya gue Serem nggak lu? Takut nggak? Oke. Enggak sih, Oh, serem banget ya nih gitu. gue nggak takut sama apa-apa. Wes, pro woman, Cewek independen. independen. Terus akhirnya dia bilang oke, gue kirimin demonya ya di email. Dia minta email gue dengerin demonya dan ternyata gue suka banget. Abis itu dia telepon gue dan dia langsung nanya nama bandnya apa. Yaudah gue Secepat itu sebenarnya. Secepat itu. Ini sebenarnya ceritanya di ini ya. Oh, di edit. Kayak di film. Di film ya. Ceritanya kan pasti di. Ya benar. Dirangkum lah, dirangkum Potong. lah. Ya udah akhirnya gue bilang ke Steve, dia setuju, kita ketemu sama dia. Dan gue pertama kali ketemu Farel tuh gue langsung rekaman. Jadi rekaman single pertama kali kenalan juga sama dia. Waduh. Tapi lu ini gak sih? Sekarang baru pertama kali ketemu ya? Emang ada chemistry? nggak ada. Enggak, karena kan kita rekaman Iya, jadi rekaman. Nah ini mungkin jeleknya gua sama Farel ya. Jeleknya gua sama Farel tuh kadang kalau bisa dibilang bagus atau bisa dibilang jelek juga. Cuman kalau misalnya dalam proses musik gitu, proses produksi kadang suka kayak yaudah nih, udah enak, udah jadi, let's go gitu. Kayak biasanya kan kalau band baru bikin yang gue perhatiin ya dari teman-teman kita gitu, itu biasanya tuh kalau misalnya baru bikin band, kita nongkrong dulu lah. Banyak basa-basinya lah. Nah iya, gue tuh sama Farel tuh tipe Langsung produktif gitu iya, ya. maksudnya kita nongkrong di kafe nih, terus udah ngobrol-ngobrol sejam, terus habis itu mau ngapain? Mending kita ngobrol-ngobrolnya kita sekalianin sama produksi. Benar. Nah gitu, jadi akhirnya makanya pas kita rekaman single pertama tuh dia sama Jubi baru pertama kali ketemu kan. Ya udah akhirnya sekalian aja lah, sekalian ngobrol, sekalian get to know each other. Dan pas produksi juga itu juga bisa dibilang proses get to know each other sih, karena kelihatan gitu tipe orangnya gimana saat kerja kan. Asik. Tapi emang concern lu dari awal bukan emang mau ada apa-apanya sama dia. Enggak ada kan Cuk? Pikir ada ya? Enggak ada. Kayaknya ya tapi ya. Nggak ada. Kalau lu ngomong kayaknya. Nggak nih, maksud gue gini, kalau misalnya emang waktu tepat nih buat lu ngomong apa? Wah, parah. Apa nih? Tapi gue tidak pernah melakukan apa-apa kan? Enggak. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Kayaknya sih nggak Farel pernah. mungkin Farel. Gimana? Parah gimana? Gue kan orangnya iya aja Iya. ya. Iya nggak?
Atau Farel sama Joe ada? Enggak. Oh enggak. Gua normal. Mungkin kan gua nggak tahu kan itu. Partner lah ya, kalian tuh lebih ke partner. Terus berjalannya waktu, kalian bikin rekaman Lu album berarti udah segala kenal macam. berapa sih? Gue udah kenal sama Jubi tuh 3 tahun. Pokoknya pas awal bikin kenal tuh baru kenal kan, berarti kayak 3 tahunan ya berarti. 3 tahun, 3-4 tahun lah. 3 tahunan sih, beberapa tahun belum. 3 tahun. Ya bentar lagi kan udah mau ganti tahun nih. Oh iya. Makanya. Oke, boleh. Smart bro, smart. Tapi band kalian tuh lebih genre. Gimana sih? Genre. Kalau secara genre nih gimana? Kalau secara genre Kesetep tuh lebih ke genre itu apa? pop kah atau mungkin bagi yang nggak tahu kan kayak bang itu genre-nya kan genre. gitu. soalnya cocok ya sebenarnya gue hasil yang gue denger di rekaman kalian tuh kayak namanya kaset tape, jadi kayak jadul musiknya musik vintage gitu. Coba bener nggak? Kayak Gitu. gini. Bener nggak tapi? Bener. Konsepnya kayak gitu. Agak mau Awalnya gitu sih. Oke. Cuman mungkin sekarang udah agak-agak melipir ke hal-hal lain sih sebenarnya. Oh, oke. Tapi Lebih luas tapi ya. tetap apa ya? Tetap nama kaset tape itu bisa tetap relevan di lagu musik kita sekarang sih. Maksudnya tetap interconnected gitu. ada gitu. ciri khasnya. Ada Iya. ciri khas. Ada. Wah mantep loh. Mantep loh. Tapi ciri khas kalian, gue mau nanya satu. Jadi di apa ya, kayak maksudnya di bio Spotify kalian tuh kayak maksudnya lu dengerin ini pakai Walkman gitu ya, Iya, itu kenapa? Oh iya, itu kenapa? itu karena sebenarnya sejujurnya banget nih, kita dengerin musik udah nggak pakai Walkman kan. Oh, iya. Nggak pakai Walkman kan. Cuman maksud gua ya itu mungkin bisa jadi kayak apa ya, mungkin buat orang-orang yang demen hal-hal retro stuff itu, mungkin kalau misalnya ngeliat band kita dan ngeliat tagline kayak gitu, kayak mungkin wah bisa keren juga nih, maksudnya jadi plus point aja lah, kayak jadi kayak put us in your Walkman and you'll have the greatest experience Oke. kan. Nah itu Kalau maksudnya maksudnya gimmick aja, iya kita Iya. pakai Walkman itu kan Iya. lebih keren anjing tadi mesti. Iya sih, gitu sih. Walkman gitu cuy. biar nggak ini aja di elaborate. Oh, lebih Elaborate. aja kan gitu. Oke, Sama gue nih, keren. kan kalian intinya memutuskan nih untuk kayak berkecimpung di dunia musik ya kan? Ya. Kenapa? Gitu. Kenapa? Kalau kayak Kenapa kalian Enggak, serius banget? mungkin gitu? gini, mungkin lo semua pada bisa main musik nih, atau kayak lo semua bisa kayak dibilang jago nyanyi misalkan ya, udah bagus. Tapi kenapa sih sampai kayak gue pengen masuk dunia musik, sedangkan nih kalau misalkan dari yang kayak sosial kita sekarang kayak Orang tua musik kita lah itu gitu. nggak jelas gitu, yang kayak Nggak tetap, yang kayak dari sisi mungkin kalau misalnya orang secara konvensional ya, juga dunia musik itu nggak jelas, mungkin kayak nggak tetap juga Dan nggak jelas, nggak menjanjikan. gitu. Dan mungkin banyak hal negatif kan yang beredar kayak gitu kan. Iya, Kan musik tuh dunia entertain ya, maksudnya ya. entertainment ya. Entertain ya, kayak gitu. Kenapa? Ya dari Jubi dulu deh, gimana kalau lu? Gue tumbuh karena bokap gue musisi juga. Oh, musik bokap lu. Jadi gue tumbuh dari musik sebenarnya, karena setiap hari bokap gue main gitar apapun itu, jadi kayak mungkin emang jadi udah terbiasa juga kali ya. Dan ternyata gue pikir ternyata gue suka banget nih nyanyi, atau gue suka banget bikin lagu, gue suka banget ngejreng main gitar gitu. Akhirnya gue pikir gue pengen ngelakuin sesuatu yang emang gue seneng dan gue nggak terpaksa buat ngelakuinnya gitu. Jadi kenapa gue pengen serius dalam musik, karena gue pikir musik adalah satu-satunya hal yang bisa bikin gue seneng, tapi menghasilkan juga. Jadi lu cuma seneng karena musik doang? Iya sih. Oh, berarti bukan karena Joe dan Farel. Bukan berarti ya? Lu jangan gitu lu mah. Kan gue nanya, kan gue nggak tahu nih gimana. Ya gue nggak mungkin bisa melakukan musik sama mereka berdua. Kayak lu baper nggak? Baper. Mau meninggal. Anjing udah kirim makanan lu. Boleh kalau lu berdua nih, Joe Farel. Kalau gua emang dari kecil sebenarnya lumayan mirip sih sama Jubi dari kecil. Cuma bedanya orang tua gua nggak ada yang musisi lah, nggak ada yang bermain musik gitu. Cuman gua sama kakak gue emang suka main musik, suka itu musik banget. Tapi kalau misalnya nanya kenapa bisa serius main musik, mau belajar musik, explore musik itu gara-gara emang ada satu idol yang mau bikin kayak wah gue pengen jadi kayak mereka. Gue kan emang idolize Linkin Park banget ya. Iya, jadi kayak gue ngeliat mereka tuh, wah ini gue pengen jadi mereka, gue pengen hidup gue tuh kayak mereka gitu. Nah akhirnya gue belajar musik, dan ya prosesnya lama sih dari kecil main musik dan lain-lain. Cuman pas sama kaset tape ini gue nyadar sih bahwa
Ya itu benar kata Mas Bobi tadi tuh bilang. Mas Bobi. Kebiasaan di Jogja. Kebiasaan di Jogja. Mas mau gudeg ya? Iya, jadi sebenarnya bener juga gara-gara apa ya? Ya konvensional pikiran orang kan kayak apa ya? Musik itu nggak menjanjikan. Iya. Cuma setelah gue menjalani sama kasetnya gitu ya. Menjanjikan. Ya nggak juga. Gue belum bisa bilang menjanjikan. Cuman selain dari ini kan berarti bahas soal uang, bahas uang dong. Bisnis ya, bisnis lah. Cuman bagi gue pendapatan tuh gak cuma uang gitu. Dan pendapatan itu adalah gue nonton, terus orang-orang yang nonton gue tuh hafal musik gue gitu dari sampai awal sampai akhir. Itu menurut gue pendapatan yang nggak bisa dibayar pakai uang sih. Merinding nggak sih lu dengerin? Lu lagi manggung terus mereka semua nyanyi lagu itu merinding nggak sih? Iya, itu yang bikin gue kayak wah musik tuh more than just money gitu. Bener-bener. Parah. Kalau gue Udah ngomong kayak. Kayak gue dong. Tadi gue tahu nih. Tanya gue dong. Nih, iya deh, lu deh sekarang deh. Lu deh sekarang deh. kalau keluarga gue nggak ada yang musisi, cuma kebetulan kayak keluarga ini gue bisa bilang keluarga gue tuh punya selera musik yang bagus gitu. Karena pas dari TK aja nyokap gue dengernya John Mayer. Anjing, asli. Keren banget. Pas jadi gue dijemput naik mobil dulu nyokap gue kan kerjanya di luar kota. Dijemput cuma hari Sabtu kan. Itu pas dijemput tuh musiknya John Mayer cuy. New Light gitu. Bukan belum ada. Pokoknya gitu. Lagunya gitu John Mayer. Masih ketawa lu gak? Gak ini banget aja. Maksudnya kenapa harus John Mayer? Semoga gue juga sadar aja kalau kayak gitu. Lanjut. Terus kayak bokap gue memperkenalkan gue ke musik jazz kan. Itu gue demen banget tuh, parah banget. Parahnya kayak rasanya lagi kayak ngapain tuh? Gue sampai kerasa loh. Denger musik jazz. Oh, gue kira lagi main kasur. Kayak gitu terus ya udah kan, terus gue dengerin terus kayak ya kan sekeluarga kan kalau di mobil dengerin musiknya itu terus sampai ketika bokap gue ngajarin gue main bass. Main bass terus kayak cuma diajarin basic ya doang, terus gue lanjut belajarnya tuh dari YouTube. Udah dari YouTube kayak gitu. Ya udah dong, terus gue pengen cover, kayak pengen orang-orang nih cover kan viewersnya banyak ya. Gue langsung mikir nih gue pengen ditonton orang banyak nih kan, keren kan. Bocah bisa main bass kan, keren banget tuh kayak gitu. Udah gue bikin cover tuh sendiri. Taunya puji Tuhan. Asik. Penabur. Puji Tuhan ya ada yang nonton. Berapa tuh? Berapa? Pas itu masih dikit lah, enggak banyak. Ya ini berapa nih? Sombong nih, berapa nih? Iya 10 juta. Nggak dikit. Cuma gue seneng banget pas itu kayak artisnya tuh nge-repost gue. Oh, I see. Ya gue seneng banget kan. Ya itu menurut gue itu salah satu ya achievement buat gue. Kayak gitu terus ya udah gue belajar main bass. Sebenarnya lewat YouTube. Oke, otodidak lah ya berarti Otodidak ya. Emang lu nggak ada les segala macam. Udah gitu aja sih. Terus ya gue kan mikir kan, kalau gue cover mulu mau sampai kapan kan orang cover? Itu kapan sih cover berarti? SD SMP. Udah dari kecil betul ya? Nah iya, gue sebenarnya main musik udah dari SD gitu lah, udah lama. Terus gue mikir kayak gue pengen punya band yang proper gitu. Nah sebenarnya tuh gue pengennya punya band jazz gitu kan, band yang serius gitu kan. Cuma gue mikir kayak kalau gue punya band jazz siapa yang dengerin kan? Maksudnya anak bocah punya band jazz kan belum tentu bagus juga ya. Terus kebetulan banget pas itu gue kenal sama Jo. Gue sebenarnya kenal sama Jo tuh dari kayak kan mutual friends lah ya. Mutual friends. Iya. Akun di Tinder ya? Bumble. Oke. Lagi swipe right kan? Jo. Aduh. Oke, gue dikenalin sama Jo. Terus si Jo orangnya spontan banget tuh. Dia langsung ngajak, "Rel, mau buat band nggak?" Padahal baru kenal tuh baru 2 harian gitu lah. Itu juga via call. Sokap kayak gitu. Ya udahlah, jalan sampai sekarang. Berarti orang tua kalian tetap masing-masing tetap mendukung lah ya. Iya, support. Selama apa yang kalian lakuin itu positif dan menghasilkan karya lah ya gitu. Iya. Kalau Farel support full ya. Kalau orang tua gue support, cuman supportnya juga realistis. Maksudnya kayak ya gue ya ini papa
sumbang gear, pokoknya support banget deh. Iya. Cuman jangan lupain sama akademis, jangan lupain sama Wajibannya lah ya. tapi maksudnya gue juga setuju dengan ide dia dimana ya anggap sekolah kuliah tuh lifeboat ya. Kalau misalnya emang perahu gue nih, gue anggap musik gue nih, kalau emang udah ya sinking, gue ada lifeboat, seenggaknya itu deh, seenggaknya kalau emang udah hancur banget. Betul. Nah, kalau lu gimana Ju? Gue asik-asik aja sih nyokap bokap gue. Mendukung lah ya. Mendukung aja ya? 100%. Karena emang orang tuanya musisi gitu kan. Iya sih, lebih enak sih kalau gitu ya. Iya. Terus kayak kan tadi gue denger nih, kayak lo tadi punya idola sendiri, ada lo Jazz juga. Gimana secara musik lo bertiga nih jadi nyatu jadi genrenya si KTT ini? Karena gini, karena gue percaya setiap orang tuh kan punya ego masing-masing dong. Nah, bener banget. Gitu loh. Makin banyak kepala, makin Iya. pusing tuh. Ya kan. Gimana? Gimana Ju menurut Ju? Menurut gue mungkin itu bisa dilihat sebagai salah satu kendala. Karena pasti mungkin bukan argumen dalam arti argumen yang besar ya, tapi pasti karena kita punya opini yang beda-beda, jadi susah buat bikin banyak kepala jadi satu gitu. Cuman karena kita emang di sini ada perannya masing-masing, kayak dia di bass, gue di vokal, dia di gitar. Jadi menurut gue itu bisa di apply di bidang kita sendiri. Jadi misalnya gue suka cara dia nyanyi kayak gini, ya udah gue ikutin aja di cara gue nyanyi. Mungkin kayak gitu sih kalau gue. Jadi kalau misalnya gue punya satu idola dan gue suka cara nyanyi dia, ya udah gue ikutin aja cara nyanyi dia. Nah kalau lu kan rock tadi lu bilang. Iya. Itu sih Artinya apa? gimana tuh? Linkin Park. Nah maksud gue setelah gue denger lagu lo juga nggak ada rock-rocknya kan? Ya. Gimana tuh? Apa kalau kesel sama anjing? Enggak. Gini, kalau gue selain Linkin Park kan banyak lah, maksudnya Oke, idola metal, emo dan lain-lain kan banyak kan ya. Tapi sebenarnya esensi rock, esensi emo gitu, menurut gue tuh nggak harus dengan gitaran yang heavy, yang berdistorsi gitu-gitu, drum yang kencang, enggak, tapi vibes lagunya sih. Nah itu gue bisa bilang itu cukup kawin sama kita bertiga dari rock, sisi rock gue itu di lagu kita yang kedua ya, Color of Heart. Itu lagunya lagu bisa dibilang lagu alternatif pop banget lah gitu. Cuman vibe lagunya dari chord dan lirik itu emo banget. Jadi itu hasil kawinnya sih kalau mau nanya soal kayak how to integrate pikiran kita bertiga, itu sih hasil dari kita bertiga ya, kayak vibes-nya vibes emo gue. Cuman kalau udah secara musik, secara lirik emang lebih ke kita bertiga gitu. Kalau lu gimana dong? Gue iya aja sih. Oh iya. Nangkap sih gue, nangkap bagusnya. Aku sih yes. Aku sih ya sih. Kalau gue tuh setiap kali bikin sesuatu, apalagi kaset TP, gue selalu pengen kayak kaset itu ada ciri khasnya. Kayak maksudnya di setiap identitas. Iya, di setiap permainan gue, di setiap betotan gue. Asik. Itu Ketikkan dong. Betot tuh apa sih kak? Jelasin Betot Apa? Metik ya? metik. Cuma lebih kasar lah. Betot ya, gue udah tahu betot. Pokoknya gue kayak pengen ada ciri khas gitu lah yang beda. Dan itu ada di kaset tape sih, gue rasa. Udah gitu aja. Oh lo ingin dilihat mereka gitu ya? Itu bullshit. Jelas lo ya. Bullshit itu bullshit. Bener kok, bener. Bener lah. Lu sotoy banget. Kesel juga gue lama-lama. Terus kalau misalkan Idola. Ya, Idola idola. kalian tuh sebenarnya siapa sih? Nih kayak idola dari masing-masing kan udah ada nih ya kan? Sama Kalau band kalian. Band misalnya kayak band kalian tuh pengen Mengidolakan. gitu kayak gue pengen kiblatnya ke band ini nih. Kiblat. Gitu. Lo lebih kemana? Wah, kalau Referensi. Sebut aja. Gua mungkin kalau gua pribadi dulu ini berarti applies for bertiga Applies for bertiga, Oh, bertiga. bertiga. Berarti bertiga nih. Maksudnya kasetnya mau ngibarin. Iya, kayak apa gitu loh. Enggak. Ya, oke. Jadi boleh diskusi dulu di off camera. Enggak sih, kok paling gua bisa bilang apa ya? Mungkin kalau secara bentuk dan secara image mungkin kayak Paramore sih. Kalau bentuk Paramore. ya. Tapi kalau secara bentuk Oke, nih. iya. Tapi kalau secara musik sejujurnya banget gak tahu sih gua. Nggak ada ya, Sejujurnya banget ciri nggak khas tahu sih. kalian Iya. sendiri lah ya. Kayaknya nggak pernah kasih denger satu lagu kayak kita ikutin kayak gini. Itu tuh belum pernah sampai sekarang. Yang mirip gitu. mirip banget. Atau mungkin emang karena dari kita juga punya mindset kayak mungkin lebih enak kalau kita lebih cari apa ya, narik unsur gitu loh. Nah. dibanding kita ngambil satu idola yang kita kiblatin tapi Oh. unsur-unsur aja gitu, unsur-unsur banyak. Nah cuman untuk bikin lagu lo gimana? Maksud gue kayak apakah lo
kayaknya referensi dari kayak beberapa musik internasional lain atau kayak musik lokal lain kayak gitu waktu bikin lagu ya? Dari dulu deh, Rel. Kalau gue sih, gue sebelum bikin lagu kayak gue harus Berdoa. Pasti Berdoa. Makan Gimana? berak. Enggak. Gue biasa dengerin lagu yang gue suka. Oke. Kayak gue dengerin sejaman lah, udah kayak gitu. Terus gue langsung kayak dihadapin sama kertas kosong gitu lah. Cuma di komputer gitu ya. Nah, ini analogi. Jadi gue kayak ya itu sih kayak kata Ju tadi yang narik unsur dari beberapa lagu yang gue suka, tapi nggak sama gitu, ngerti nggak sih? Kayak misalkan yang lagu satu nih kayak gue suka nih suara gitarnya, atau gue suka bass line-nya atau apa, itu gue ambil terus gue kayak gabungin terus ya kayak gitu. Berarti untuk kayak yang lebih ke Awal proses Awal pembentukan itu lagu apa lu tuh berarti Farel. Ini Atau bareng-bareng? tergantung lagunya. Jadi Beda-beda. emang sistem kemarin kita bikin EP kita kemarin itu apa? Jadi kita bagi gitu loh. Oh oke, Jubi bikin 2 lagu, gue bikin 1 lagu. Jadi kayak, nah jadi udah kerangkanya tuh dari yang udah kita set itu kerangkanya dari masing-masing. Baru kirim ke bertiga, baru kita workshopin bareng-bareng. Edit segala macam. Ya, Tapi berarti kalian masing-masing punya involve lah ya berarti. involve Iya. pasti. Lagu masing-masing Ya, lagunya. Keren. kalau makna dari lagu lu semua yang paling yang lo Dalam. tiga rasa paling dalam tuh lagu Deep, yang mana paling sih? Yang kayak lo pengen ceritain mungkin ke lo pengen sharing pengalaman experience lagu ini ke Kalau, jadi untuk pesan terdalamnya gimana? Lagu apa sih? Lagu apa sih? Kalau menurut gue sih kita jelasin Are You There sih, Rel. Berhubung nih Cupang kan nih. Iya. Cupang. Dan untuk sahabat Coli, sahabat Celi nih kayaknya pas banget nih. Iya. Gimana Rel? Itu kan lu yang bikin. Experience-nya gimana tuh? Kalau Are You There tuh kan kayak dulu kan gue pernah deketin cewek kan. Kebetulan dia Celi. Wih, Celi, Celi liar parah. Liar dalam hal apa? Liar parah. Apa tuh liarnya gimana? Iya kayak kreativitasnya parah. Wah, bisa banget tuh ngalasannya tuh, bisa banget. Terus. Gue apresiasi kelasnya. Tapi kayak cewek itu tuh kayak nge-ignore gue gitu. Kayak, padahal gue effortnya udah baik banget kan. Apa tuh lo? Effort Bingung. ngechat aja sih. Jatuh. Iya gitu. Terus udah kayak gitu, tapi gue kayak dikacangin gitu kan. Udah dikacangin kayak sedih banget kan. Terus kayak ngajak jalan, terus kayak dia ya ogah-ogahan gitu kan. Nah udah Lu kayak belajar dari dia. kan lu bisa Gue seminggu itu berapa kali gue? 70 tuh. Dia deketin cewek langsung langsung apa? Langsung apa? Langsung apa? Bingung kan lu? langsung main ya. Aduh. Main kartu. Biasanya main PS juga. bareng main PS. Nah terus Ya udah dari kayak pengalaman gitu. pribadi lu nih. Kayak gitu terus gue kan kayak ya agak kayak sebenarnya sedih enggak sih, cuma kayak galau. Kenapa ya gitu ya? Kayak kenapa sih? Iya. Apa yang salah sih gitu? Apa yang kurang sih dari Iya, dia? terus kayak gitu, udah gitu gue sedih tuh. Ya udah terus gue tulis lagunya. Ya, maksudnya gue bikin musiknya. Ya, kayak gitu terus gue sampein ke mereka berdua. Ini gue pengen bikin lagu nih tapi sesuai yang apa yang sedang terjadi sama gue. Kayak gitu. Nah akhirnya emang yang bikin lirik kan gua sama Jubi nih. Nah itu apa ya? Ya kita Jangan nangis. Coba kayak film mendalam banget kali. Mendalam banget kali. Ya, terus bikin. akhirnya pas gue dengerin demonya yang dikirim sama Farel, udah denger ceritanya. Maksudnya gue udah tahu ceritanya, cuman ternyata Farel pengen membawa cerita ini. Kira gue sama Jubi ya mikir lah kayak lagu ini tuh udah vibe kayak gini, enaknya dibawa kemana sih? Kan lagunya bisa dibilang agak vibesnya tuh agak chill gitu ya, agak chill gitu. Nah lagu ini tuh kita pakai apa ya? Gini, kita bikin liriknya, kalau boleh jujur ya, bikin liriknya tuh emang kayak spontaneous aja gitu, bikin tulis. Tapi in the end, gue sama anak-anak tuh kayak bener-bener pas dengerin, hah, ini lagunya sumpah, asli. Maksudnya kalau kita nggak nyadar, baru nyadar tuh pas di akhir-akhir, pas udah rilis. Pas kita dengerin liriknya tuh ada ya bisa dicek sendiri aja deh. Ya sebut. Apa tuh? Gue kepo soalnya. Sekarang gue kepo banget. Pokoknya apa sih? Dia lu coba deh. Ini kalau gue ngomong
pada ngerti nggak? Ntar gue disuruh ini lagi. Nggak ngerti. Lu mesti gitu dong. Kayak kan. Yang pokoknya intinya kayak jadi waktu kita tulis kita sebenarnya nggak tahu kalau misalnya kita lagi nulis hal yang eksplisit. ya mengarah ke sana gitu, dan kayaknya para pendengar pun kalau misalnya dengerin itu kayaknya ya udah innocent aja gitu. Padahal sebenarnya kalau dibedah lagi ternyata itu bisa jadi ambigu gitu kan. Cuma ada beberapa yang obvious, misalnya kayak I want you on my bed gitu lah. Itu satu, tapi chorusnya sih Pak, menurut gue itu menuju banget tuh. Rain starts to fall. Bukan, ini yang Can you touch me now or just show me how? Cause I couldn't shout to let it all out gitu loh. Nah itu ada unsur-unsur yang sahabat Coli dan sahabat Celi kayaknya bakal suka banget gitu. Dan bakal ngerti banget deh pokoknya deh. Bakal suka banget lu semua lu Coli Celi. Berarti untuk lebih ke experience yang lebih ngerasain berarti si Farel ya berarti ya? Nih kalau misalnya dia nonton lu mau ngomong apa? Enggak, tapi abis itu gue jadian. Baru gue pengen Jadian gue sama dia. Tapi sekarang udah putus. Ya apa. Yang penting udah nyoba lah. Lu berusaha. Lu berarti jadian setelah lagu ini rilis? Enggak. Ini sebenarnya ditulisnya tuh udah lama, maksudnya gue bikin. Cuma dirilisnya baru malah lalu ini. Jadi experience yang lalu aja ya? Iya gitu. Tapi dia tahu nggak lagunya itu terinspirasi dari dia tahu deh. Dia tahu Rel. Ya pamer dia mah, ini lagu buat kamu nih. Lu asal tahu nih lu nih. Ini gara-gara lu nih. Kayak gue punya lagu dong gitu. Iya. Pakai bass betot. Iya. Oke, tadi kan udah ngobrol-ngobrol sekitar lagu lu. Tapi sekarang pengalaman konser kali. Iya, kalian udah pernah konser belum sih sebenarnya? Di Pengalaman acara-acara manggung. pensi, manggung-manggung. Belum pernah. Kali deh. Iya. Cerita dong. Gimana? Pengalaman menarik. Yang paling menarik sih, yang paling kayak lo inget banget sampai sekarang. Yang berkesan buat kalian maupun masing-masing kalian. Mungkin beda-beda nih. Mungkin kan beda-beda tuh kok pengalaman ya. Tapi kalau misalnya ya dari Jubilee dulu deh. Gue paling suka waktu Dynamic. Banyak itu sekolah mana ya? Binus yang di Serpong. Oke. Gue suka karena gue dapet banget energi dari penontonnya gitu. Kayak transfer energinya tuh gue kerasa banget. Ya gitu deh pokoknya. Emang mereka ngapain transfer energi? Aduh. Ya ngapain itu? Dengan apa? Nyanyi lagu Nyanyi kah atau joget-joget atau mereka hafal liriknya sih. Gue paling suka kalau orang hafal liriknya. Kayak tadi gue bilang di awal kan, itu yang nggak bisa dibayarkan pakai uang. Iya. Semua. berarti simple. Lu kalau mau deketin dia tinggal Hafalin hafalin lagunya. Mungkin nanti kalau yang mau deketin gue langsung komen di Iya. Ntar dia tinggal ini aja, filter. Oh ini oke, iya kakak ya. Oke, lanjut. Berarti itu ya yang berkesan Iya. menurut Jubilee. Joe, menurut lu Joe? Bisa dibilang sama sih, tapi kalau gue berkesannya karena gue apa ya, gue kan di band tuh cukup orang yang bisa dibilang mikirin teknis gitu ya, kayak secara sound, pokoknya harus oke semua deh gitu. Kalau Jubi Farel ya lebih kalau manggung kayak yaudah yang penting gue nyanyi enak suara gitu. Tapi kalau gue kan gue bener-bener yang kayak mikirin ini monitor engineer gue aman gak nih, FON engineer gue aman gak nih, dan visual juga gitu ada cekcokan juga sama yang ngurusin visual. Nah, gue ngerasa Bandung itu paling nyebrang deh semuanya deh, maksudnya paling perfect gitu dari semua panggung kita, kayak soundnya oke, monitornya oke, visualnya oke, dan penontonnya pun ya udah kayak dijelasin Jubi oke banget gitu sih. Kalau dari gue, lo gimana dong? Kalau gue paling salah satu paling favorit gue yang paling berkesan Sky F sih. Buset. Gara-gara ditampil di depan cewek lo yang itu ya? Bukan. Sekarang tuh langsung kebayoran ya? Iya. Ini dia nih. Kakak lu gimana? Ini apa langsung kebayoran? Oke. Oke. Itu gue suka banget soalnya kan kayak gue norak banget pertama kali manggung di itu gede banget panggungnya gila. Iya emang gede banget sih. Ini gede banget. Iya tahu. Terus kayak pas waktu cek sound ketemu Pumvi Purit. Iya ketemu. Berarti pas tahun lalu ya? Tahun lalu. Iya. Pokoknya kayak ketemu kayak terus gue mikir kayak anjir gue nggak sering banget sih, tapi gue sering dengerin lagu dia dan teman-teman gue dengerin lagu itu, terus gue ketemu artisnya kayak
Ini kan orang Thailand kan. Iya, dan bisa di sini. dan bisa dibilang anak seumuran kita tuh kayak wah Fong Fiore tuh samuan Yes, banget. kayak Terus tiba-tiba kita aja yang biasa aja tiba-tiba lewat orang. Terus kayak ya udah akhirnya kita approach kan. Approach orangnya baik banget ngobrol sama kita. Kita ajak ngobrol gitu pakai bahasa Thailand. Enggak. Udah kasar. Coba. Kabun kap. Sabi kap. Saat berpapap. Itu jangan kasar deh. Kabun kap. Kini papap. Tapi orang kayak bahasa Thailand tapi itu. enggak Bahasa bahasa Inggris. Orangnya baik banget. Tapi si Farel nggak ngomong, soalnya dia nggak bisa bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi diem aja deh, yang ngomong gue mau Cubi. Oke. Sombong lu gue liat. Nggak, gue cuma ngecek Iya. Bener. Berarti itu berkesannya gara-gara ada artis itulah ya. Keren. Terus apa lagi nih? Oke, sama ini apa namanya? Pernah nggak sih kayak kalian ada apa ya? Ketertarikan dari audiens gitu loh. Iya. Ada Ini kan pernah nggak? kalian Coba udah jelasin manggung nih. jelasin. Kalian udah pernah manggung nih kan. Udah banyak lah pengalaman manggung kalian. Terus ada nggak sih satu momen nih? Tertarik sama audiens gitu? Nggak tertarik ataupun di approach audiens ya? Ya. Oh, Kayak misalkan audiens Atau kalian DM gitu tiba-tiba. tadi abis nyanyi bareng, terus mereka datang ke backstage kalian, terus mau minta foto dong, mau minta nomornya dong kak gitu. Pernah nggak sih? Atau nggak di DM kan tadi aku apa yang pakai baju pink loh gitu. Banyak kan? Ya banyak ya baju pink loh. Ya. Pernah ada aja loh kayak gitu. Mungkin dari Jubi dulu deh, yang paling primadona ya bandnya nih gitu. Dari Jubi dulu. primadona. Primadona bandnya lah. Enggak ah. Gue sama Farel mah nyampah doang gitu. Gue ngiranya Farel tadi. Oh iya. Gue kira Farel. gue anaknya kan iya aja. Oh iya. Baik, iya. gue jadi baik. Low key lah ya. Oke. Orang yang iyalah. Oke, boleh. Masuk. Sebenarnya kalau ketertarikan atau gue tertarik sama audiens, gue yang tertarik sama audiens mungkin belum pernah ya, karena menurut gue tertarik tuh kayak suatu hal yang serius dan jauh gitu menurut gue. Tapi kalau misalnya disamperin ke backstage atau foto, mungkin Joe Farel gue pernah mengalami, dan kayaknya semua band yang emang ada pendengarnya dan benar-benar ketemu langsung pasti pengen minta foto. Kayak gue pengen minta foto sama band yang gue suka misalnya kayak gitu. Cuma ada satu pengalaman gue yang menurut gue Nggak banget. orang nih Enggak banget. bukan nggak banget sih, gue jadi takut. Oh, creepy ya. Kan emang gue di Instagram ada endorse apa segala macem kan. Jadi waktu itu nih ada orang ini, dia minta alamat gue karena katanya mau kirim barang endorse segala macem, dan kayaknya nih orang emang waktu di DM tuh dia ya mudah dipercaya lah. Oh emang awalnya udah DM lu, Iya, terus udah DM ketemu gue, di situ. dan, enggak, kita kan pernah dia pokoknya mungkin dia pernah nonton gue manggung gitu lah. Oh, iya. Akhirnya dia DM gue, dia bilang kalau misalnya dia mau kirim barang endorse. Akhirnya gue pikir oh ya udah oke, silakan kirim barang segala macem. Bener, dia kirim barang, ternyata dia emang punya brand. Dia ternyata emang punya brand. Oke, itu udah kelar dong. Ternyata nggak lama dari beberapa waktu setelah gue ngelakuin si endorse-nya ini, dia ngirimin gue surat. Tapi gue nggak dikabarin kalau dia mau ngirimin gue surat. Jadi gue baru pulang dari mana, terus habis itu gue lihat kok ada surat nih di depan pagar gue, dan itu tuh cuman kayak amplop gitu. Akhirnya gue buka, ternyata dia bantu dari dia ngasih gue puisi, nggak tahu kayak berapa bait gitu. Tapi yang bikin serem adalah ada dia gambar pohon, terus ada gambar orang lagi gantung diri gitu di pohonnya. Anjir, demi apa loh? Iya. Anjing gue merinding banget. Dan itu gue nggak ngerti lagi, akhirnya gue blok dan suratnya Masih ada? Enggak. Masih ada. Gue takut gue disantet tapi diapain gitu. Jadi gue pikir kayak ya udahlah, maybe ya udah I should avoid gitu. Stay positif aja. Kalau gimana? Anjir kayak gitu banget. Enggak, itu menurut gue. Sekarang santet modern ya kayak gitu. Iya. Santet puitis. Santet puisi aja. Oke, kalau lu Jo? Kalau gua tertarik sama dia seperti ini. tertarik sama audiens sih pastilah kalau kamu. Kalau kamu Kalau ada tuh pasti sering lah ya. Tapi lo perhatiin audiens sambil main gitar lo ngeliat. Soalnya ya kan lagu kita kan kalau dari segi gitar kan tidak susah. Ya gue masih bisa mungkin melihat ke lo depan aja lah. terlalu jago sih. Om Bang Jam. Coba. Cuman kayak cuman gini sambil
Cuman gue ngeliat, ya maksudnya pasti bisa ngeliat ke depan dong. Nah pas lagi ngeliat ke depan tuh ya pastilah ada yang Pernah lu approach? Nggak pernah sih, kalau approach bener-bener approach nggak pernah. Cuman funny thing is ada beberapa orang yang cakep nih. Cuman ya gue emang nggak pernah approach kan. Tiba-tiba follow gue duluan. Kok lu tahu? Hah? Oh iya, kok tahu sih? Betul? Tahu apa? Kalau yang Kalau lu dia follow yang ini, nonton yang lu nonton itu. lu. Jadi Kan mukanya dong, inget mukanya. Oh, iya. Mukanya dong. Kan Berarti lu emang orangnya memorable. soalnya maksudnya kan ya kayak tadi gue bilang, maksudnya Oke. cakep nih gitu. Iya. Tiba-tiba kok kayak gue pernah lihat deh. Oh, Kayak dia iya. nonton gue deh. Terus abis itu dia DM, DM. gue suka sama band lu cuy, keren lagu-lagu lu. Tapi emang ketertarikannya cuma sampai situ gitu. Oke. Maksudnya Bukan suka sama lu kali, suka sama Farel. gimana kalau lu gimana dah? Lu Farel, kan lu Farel kan nih. primadona kedua ya. Yang kedua. Enggak, tapi abis itu udah nggak berlanjut lagi. Sudah. Apa bungkus pernah bungkus? Oh, kalau gue nggak pernah. Nggak pernah. Keren. Kok keren sih ya? Iya, kenapa? Kenapa gue bilang keren? Iya, kenapa? Nggak keren aja. Iya, lanjut. Terus Kalau gue bukan audiens, tapi panitia. Kru. anjing Bukan, gua kira bukan kru angkat gitu, bukan. Soundman. Ini kantin somen yang merokok gitu. Merokok goreng garam terus minum kopi. Soundman. Sama dia jago gitu muter-muter volume. Enggak. sama siapa jadi? Bukan soundman. Oh, bukan. Mungkin pas itu panitia kita manggung di adalah sekolah. Oke. Panitia. Terus kayak panitianya pas itu gue lihat kayak emang cakep kan. Cakep. Terus Mau gimana Ral? jangan. Nggak boleh disebut. Boleh disebut. Kayak gue tau cerita ini, kayak gue nggak ikut yang ini ya. Lu ikut. Oh, gue ikut ya? Justru lu ikut. Lah kan lu Kan manggung. Enggak, gue ada sempet- beberapa kali gue nggak sempet nggak ikut. Nggak Terus ganti ikut. orang Ada lain. halangan ya. Begitu terus kayak panitianya kayak kenalan kan terus follow-followan IG. Terus dia suka reply story gue gitu kan. Terus kayak Kode. Enggak kode, emang orangnya baik. Oh, baik. Kayak gitu orangnya suka reply terus kayak ini orang kan berarti berani banget kan, kayak baru kenalnya sekali kan. Terus yaudah gue lanjut nge-DM gitu terus Baper. enggak. Oh enggak. Kebetulan pas itu masih Lapar. pacaran sama Oh, yang waktu itu. aduh, Waktu dia itu. itu, Yang itu. Takut lu ya. kayak gitu. Aduh, gue cerita lagi. Ya udah, terus itu kita DM-an doang. Reply. Dia sih yang suka reply gitu. Sampai enggak. Apa? Iya. Gue takut menyebutkan hal yang gue nggak boleh. disebutin. Iya itu gue takut. Terus check in. Wah. Cepet banget. Oh yo. Oh iya. Red Doors ya. Nggak, pokoknya kayak deket terus gue kayak mikir kayak aduh ini nggak boleh Nggak boleh bener nih, nggak gitu. bener kan, soalnya pas itu gue pacaran kan. Masih ada pacaran. Udah terus kan gue putus tuh. Gara-gara dia. Bukan. Terus sekarang ya kayak masih DM-an aja sih. Sikat bro. Sebelum terlambat. Gue kasih saran ya buat lu ya. Kadang emang jodoh tuh nggak kelihatan di jodoh tuh nggak, lu nggak ngeh ternyata jodoh lu tuh di depan mata lu. Asik. Iya ya. Nggak mungkin dengan lo approach dia, lu besok nikah. Cekin dulu. Anjing. Nggak tahu kalau dia kayak kok bisa dinonton nih, lu mau ngomong apa? Makasih ya. Nggak, Udah dengerin lagu ini gua. bisa dinonton lagu nih, gua. lu mau ngomong apa? Nah. Kan dia udah tahu nih, Oh, iya. secara nggak langsung. Gue mau kayak bilang baik banget sih orangnya, dia lu friendly banget sih, parah, kayak lu orangnya baik, terus kayak menemani gue pas itu gue lagi kayak Lagi apa? lagi sedih, Lagi aroused. lagi sedih, Lagi sendiri. lagi Lagi sendiri. sendiri. Iya, gue mau mengucapkan terima kasih. Udah gitu aja sih. Udah lanjut. Ya, lanjut. waktu dan tepat kami persilakan. Goblok. Terus kalau manggung tuh, kalau pengalaman pahit ini Ya kayak misalkan kalian didiskriminasi. terpahit deh, apa-apa. terpahit. Sebagai band ya, Sebagai band, kaset ya. terpahit deh. Tukang roti. Siap. Sebenarnya kalau pahit yang gimana ya? Mungkin nggak pernah pahit yang sampai kayak kita ngerasa di sini nggak pernah sih ya. Kalau itu sih untungnya nggak pernah. Cuman kalau dari gua, ntar mungkin cerita masing-masing beda ya. Kalau dari gua sih pribadi teknis, balik lagi ya, teknis lagi ya, kayak mungkin gitar gua ada soundnya mati. Terus ya udah, jadi sepanjang lagu gua nggak main gitu. Itu bagi gua kan pahit banget dong. Terus atau mungkin kalau cek sound gitu yang udah kita save hasil
balancing kita iya. tiba-tiba berubah pas itu. Ya kalau gue sih lebih ke hal teknis sih, tapi kalau soal kayak attitude-nya sih kayak Solver servisnya nggak pernah ada yang gimana sih sama kita sih. Kalau lu gimana? Enggak sih, gue nggak ada sama sekali. Belum. Semua manis ya? Belum ya. Belum. Kalau lu Gue kan orang suka manggung kan. Oke. Bus. Suka manggung. Maksudnya enjoy gitu kan. Hobi Jadi, manggung. Anjing udah superstar. Keren banget. Keren banget hobi manggung. Ya pengalaman pahit sih ada lah, cuma kayaknya yang bener-bener Pahit banget. nggak ada deh. Maksudnya masih wajar lah, batas wajar. Paling soal teknis itu tadi kayak si Jo. Oh, kalau itu lebih ke teknis lah ya. Iya. Gitu. Kalau kayak dari event organizer sih selalu baik. Baik. Service-nya selalu bagus. Enggak, mungkin karena Jubi kali ya, mungkin karena Iya, udah mungkin ya. naksir jadi baik gitu. Mungkin juga ngejilat juga kali Iya. Bisa. Mungkin. Ya, gini deh. Kita sekarang udah ngobrol juga dari Anda sih, musik juga, gimana kita juga. Sekarang tolong kasih segmen ini. Pesan terakhir nih. Yang pengen berkarir nih dunia musik terutama gitu. Dari kasus sendiri. Karena kan masih banyak nih anak-anak muda kayak, aduh, orang tua gue nggak mendukung nih, gue ya kemampuan musik gue juga cuma seadanya, tapi takut gitu, mau pengen nyoba bermusik. Ada nggak motivasi dari semua? Closing statement. Kalau gue sih cuma mau ngingetin, dunia ini lebih luas dari ruang kelas. Dari apa? Ruang kelas. Ruang kelas. Lu pernah kelas nggak? Cabut buku. Iya, terus. Udah gitu aja sih. Udah. Enggak, lu jelasin itu Iya, apa. Kenapa? Nih, gue juga tahu dunia tuh lebih kelas. Iya, lebih luas dari juga sih. GBK tuh lebih luas. Nggak, maksudnya kayak gue mikir kayak banyak banget orang tua yang terlalu fokus sama akademik anaknya sampai kayak lupa anak itu tuh punya potensi di hal lain. Oke. Itu teman-teman gue ada tuh kayak teman gue jago IT, tapi dia disuruh kayak nilai tinggi terus kan kapan dia belajar IT-nya kan? Gue kasihan banget sih. Ya udah. Dari Jubil. Jo dulu deh. Wah, Apa? dari kalau dari gua ada dua sih. Pertama, jangan pernah takut, karena bermusik itu emang salah satu prosesnya itu gagal dalam bikin lagu, gagal mungkin rekaman atau apa itu hal yang biasa banget ya, secara teknis itu hal biasa banget. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah anxious, jangan pernah gak pede sama karya lu, karena karya lu walaupun gak sebagus itu kualitasnya, tapi itu jadi patokan lu ntar pas lu udah berpuluh-puluhan tahun kemudian lu lihat balik, wah gue udah berkembang banget sih. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau dari gue, jangan uang tuh jangan jadi tujuan utama lu di musik sih. Karena apa ya, uang tuh ya oke lah, kita realistis, uang tuh kan bikin kita happy gitu. Cuma kalau di musik, uang tuh menurut gue bisa dibilang gak penting. Gue tau ya, mungkin karena gue masih kecil ya, masih muda. Cuman kalau menurut gue, buat anak-anak muda yang mau mulai main musik, itu jangan buru-buru, jangan apa ya, jangan mikirnya uang mulu, jangan mau instan. Lu kalau mau yang instan mah masak Indomie aja. Yo, masak Indomie. Benar. Terus gimana juga? Kayak kalau dari gue paling sering temuin tuh orang-orang DM gue kayak mereka takut atau nggak tahu mau nulis apa. Tapi kebanyakan takut sih. Jadi gue setuju banget tadi sama Jo waktu dia bilang jangan takut. Menurut gue jangan takut, dan jangan takut buat menghadapi opini-opini orang gitu. Selama lo bisa berkarya dan istilahnya menuangkan isi hati dan pikiran lo, itu udah bagus banget. Pokoknya menurut gue paling utama jangan takut, lakuin aja semuanya. Lakuin apa yang lu suka gitu lah, karena emang itu yang bisa bikin lu bahagia. Ya, jangan lupa pesan dari orang tua, Dekati orang tua, jadi narkoba. Yoi. Tapi orang tua yang mana nih? Iya. Yang merah-merah dikit. Iya, boleh. Oke deh, sahabat Cili. Ya kan, kita udah di ujung acara nih, segmen Cupang, segmen 1. Habis ini kita bakal main games nih sama Kesecep. Kita udah ngomong serius ya kan. Kesecep. Kita bakal relax dikit. Iya, kita bakal menjamu Kesecep. Dalam rangka mendukung kehidupan kita semua, Halavelas dan Kasetep baru rilis EP, jadi kita memohon buat
buat mendengarkan EP kita, Here's Something You Might Wanna Listen, dan beli merchandise kita langsung dari Instagram kita Biar bisa hidup. Lalu biar Hola Velas bisa hidup juga, jangan lupa like, comment, subscribe, semua sponsorship mohon mensponsori podcast ini. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Iya. Betul. Dari Kasar sendiri punya channel YouTube? Punya. Ya, Silakan di subscribe juga. Terus ini nyalain belnya. Tuh. Jangan lupa komen juga. Dadah Hola Velas. See you.